Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan manajemen project ya. Manajemen project IT dan juga analisa perancangan sistem. Analisa perancangan sistem. Nah, untuk kali ini kita akan studi kasus terkait dengan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran siswa baru, misalkan pada sekolah apa, atau pada lembaga kursus atau lembaga pendidikan lainnya. Oke, nah sekarang kita akan merencanakan berdasarkan dari ruang lingkup manajemen project. Jadi ada ruang lingkupnya, kemudian nanti ada fiturnya apa, teknologi yang digunakan apa, terus siapa yang akan mengerjakan. Timelinenya secara garis besar ya. Ini masih timeline yang secara makro. Nanti kita harus bikin timeline yang lebih detail lagi. Kemudian ini juga bisa di breakdown lagi. Project manager nanti mengelola jalannya project ini nanti apa yang dikelola. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah merencanakan aplikasi pendaftaran siswa baru. Itu proyeknya namanya itu. Nanti bisa ditambahkan pada misalkan SMK Negeri 1 ya, eh, New York misalkan. Nah, kemudian aplikasi ini tujuannya untuk apa? Jadi aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah proses pendaftaran siswa baru di sekolah dengan sistem digital dan yang efektif dan efisien. Calon siswa bisa mendaftarkan diri secara online tanpa harus datang ke sekolah, serta nanti pihak sekolah akan lebih mudah untuk mengelola data pendaftaran siswanya. Kemudian lingkupnya nanti akan dibuat dalam bentuk versi web dan mobile ya, dan atau jadi nanti lebih fokusnya ke sini dulu, web dulu. Nah, untuk mobilenya nanti pengembangan selanjutnya. Kemudian untuk pengelolaan lingkupnya juga pengelolaan data calon siswa terpusat, kemudian sistem verifikasi dokumen dan pembayaran. Jadi termasuk juga ke dalam verifikasi dokumen-dokumen, misalkan dokumennya apa, raport, ijazah dan lain-lain. Kemudian pembayaran untuk biaya masuknya berapa. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi nanti email biasanya ada, atau bisa juga untuk saat ini kan ya. Kemudian ada dashboard admin untuk mempermudah pengelolaan data. Nah, fiturnya apa aja? Jadi fitur aplikasi ini nanti rencananya yang pertama adalah untuk calon siswa. Ada formulirnya, nanti ada unggah dokumennya, kemudian siswa juga bisa mengecek status pendaftarannya, kemudian pembayaran biaya pendaftaran secara online, notifikasi melalui email atau WA, bukan SMS ya. Karena kadang orang itu nggak baca SMS, saya sering nggak baca SMS, ternyata tiba-tiba ada SMS yang numpuk aja gitu. Kemudian untuk fitur admin sekolah. Jadi nanti ada dashboard untuk monitoring pendaftaran, kemudian verifikasi dan validasi. Jadi nanti kalau misalkan, oh berkas ini belum lengkap, maka nanti akan ada info ke calon siswanya. Pengelolaan kuota, nah kuota nanti kuota berdasarkan apa, gitu ya. Kemudian laporan dan statistik manajemen user. Nanti ada admin, ada operator, ada kepala sekolah yang nanti punya level user yang berbeda. Nanti misalkan yang hanya bisa ngedit-ngedit itu hanya admin. Kemudian nanti eh, apa namanya siswa ini bisa diterima setelah mendapatkan verifikasi dari kepala sekolah gitu. Jadi nanti kepala sekolah capek juga ini.
verifikasi verifikasi. Nah, atau kepala sekolah hanya melihat hasilnya aja. Tapi seharusnya sih kepala sekolah bisa melihat juga, memverifikasi. Oh, ini atau verifikasinya dari admin dengan nanti kepala sekolah akan melihat hasilnya aja gitu. Hasil secara garis besar, kemudian nanti akan di ACC gitu juga. Iya sama ya. Ya karena memang tanggung jawabnya kepala sekolah itu untuk itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga kepala sekolah nanti juga akan ditanya gitu. Maka perlu ke kepala sekolah untuk memberikan ya verifikasi ada atau validasi yang terakhirnya. Nah, teknologi yang digunakan nanti back-end-nya bisa Laravel, Node.js, Django, dan lain-lain. Kemudian front-end-nya bisa React.js, Vue.js, dan lain-lain. Database-nya misalkan pakai MariaDB, dan lain-lain. Ini sesuai dengan, nah untuk ini back-end, front-end, database ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang pastinya adalah pihak pengembang menguasai ilmunya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti pihak pengembang nggak menguasai ilmunya, akhirnya nggak ngerti. Gitu. Kemudian nanti ada payment gateway, hosting, dan lain-lain. Notifikasi bisa pakai apa aja nanti. Nah, kemudian notifikasi yang lewat email atau lewat WA ya. Nanti teman-teman bisa nyari apa sih yang eh, aplikasi pihak ketiga yang bisa kita pakai. Atau bisa buat sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian tim pengembang. Nah, ini nanti ada project manager. Project manager nanti di breakdown nih. Ini kan hanya tujuannya hanya mengelola jalannya project ini secara garis besar. Nanti teman-teman sebaiknya project manager itu apa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti kemudian digabungkan dengan ini, timeline. Kemudian UI dan UX designer mendesain antarmuka. Nah, antarmuka apa gitu ya. Nanti di breakdown lagi back end membangun mengelola server database. Nah, ini misalkan nanti untuk bikin ERD-nya dan lain-lain. Front end developer mengembangkan tampilan dan interaksi aplikasi. Kemudian QA melakukan uji coba sistem sebelum rilis. Nah, timelinenya project ini, misalkan butuh waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu sekitar 24 minggu misalkan. Waktunya ini apa gitu. Jadi ini nanti bisa dibuat dalam bentuk Excel. Teman-teman bikin dalam bentuk Excel untuk bikin timelinenya. Nah, kemudian perkiraan anggaran. Pengembangan aplikasi 50 juta sampai 100 juta misalkan. Hosting domain sekitar 3 juta per tahun, payment gateway nanti berisakan berdasarkan transaksi, kemudian maintenance dan support. Nanti bisa aja juga nggak pakai payment gateway juga bisa. Misalkan nanti berdasarkan dari eh, apa namanya ditransfer dulu, misalkan ada nomor transfernya, kemudian diupload tuh ditransfernya ke sana. Gitu. Itu bebas aja nanti yang kira-kira bisa dikerjakan. Kalau misalkan kita nggak pengen ada payment gateway juga nggak masalah gitu. Kan nanti ada ini admin yang tugasnya untuk verifikasi-verifikasi. Jadi verifikasi, oh ternyata sudah kirim nih bukti transfernya. Oh, coba dicek atas nama siapa, jam berapa, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk pengembangan lanjutan nanti bisa pakai umpan balik dari pengguna. Ini nggak cuman pengguna sebenarnya. Pengguna itu ada banyak. Penggunanya itu bisa dari pihak sekolah. Jadi nanti, oh ternyata kalau sistem ini begini, kita kekurangan seperti ini gitu ya. Nanti ada evaluasi, kemudian dari usernya yang mendaftar, oh ini ternyata Kak, saya ada kesulitan di sini, bla 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 bla. Oke, itu nanti sebenarnya eh, kita bisa minimalisir dari ini QA tester ini. Jadi kalau sudah dites segala macam nanti biasanya aplikasinya sudah bisa berjalan atau enggak gitu. Itu masuknya lebih ke pembaruan sistem sih nanti jadinya. Jadi sistem nanti versi 10, 20, 30, dan lain-lain.
Dan nanti diupayakan untuk saat kita juga mikir nanti kalau kira-kira pembaruannya nanti apa aja gitu. Jadi nanti eh, kita lebih mudah untuk apa ya? Ya nanti berkelanjutan lah untuk pembaruan sistemnya gitu ya. Nah, itu untuk perencanaan secara garis besar. Ini secara garis besar. Karena nanti kita harus breakdown satu-satu lagi. Ini tadi pengembangan, ini kemudian nanti ini teknologi yang digunakan ini apa. Nah, ini nanti perancangannya seperti apa. Itu kita harus rancang lagi. Oke, nah kita misalkan dari sistem ini nanti kita akan feasibility study. Jadi layak nggak sih sistem ini kita jalankan gitu ya. Jadi kita feasibility study-nya atau feasibility analysis eh, untuk menilai apakah proyek pembuatan aplikasi siswa baru itu layak untuk dikembangkan dari berbagai aspek, termasuk teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan jadwal. Jadi kalau saya pernah ikut kuliahnya Pak Romi Satrio Wahono waktu itu, jadi kadang ada miss komunikasi ya antara user, antara manajemen project, antara sistem analis antara programmer dan lain-lain. Jadi misalkan kalau dulu digambarkan sebagai ada user minta untuk bikin eh apa namanya kayak ayunan gitu di pohon. Cuman ternyata manajer projectnya kayak gimana gitu. Jadi dia improve sendiri, akhirnya analis sistemnya bingung, sampai programmernya juga akhirnya bingung dan tidak sesuai akhirnya dengan yang diinginkan gitu ya. Oke. Dan juga visibility analysis ini gini. Jadi kadang ada yang bikin sistem itu memang ikut-ikutan. Jadi sebenarnya kan tujuan untuk bikin sistem apa? Untuk mempermudah pekerjaan juga sebenarnya. Nanti untuk mempermudah pekerjaan, kemudian dan lain-lain lah. Misalkan, oh ternyata sistem yang saya inginkan itu tidak sekompleks itu gitu misalkan. Itu sudah bisa kita buat menggunakan Google Form gitu, Google Sheet dan lain-lain. Itu udah cukup sebenarnya gitu. Nah, tapi karena memang pengen kelihatan keren, akhirnya, "Oh, udah kita harus pakai sistem nih, harus mobile, harus berbasis web, harus begini-begini. Oke, ya kalau memang seperti itu kita rancang untuk visibility analisisnya. Jadi ada berbagai aspek di sini, ada teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan jadwal dan lain-lain. Kelayakan teknisnya, nanti ada teknologi yang dibutuhkan seperti ini. Sudah tersedia dan didukung oleh komunitas yang luas. Nah, tapi ini adalah ini di sini. Nah, ini. Jadi dari teknologi ini, keahlian tim pengembang gimana? Aman nggak? Bisa nggak? Kalau bisa, ya udah aman. Kemudian infrastruktur. Nanti kan di onlinein nanti eh, siap nggak untuk online gitu. Nanti nggak cuman infrastrukturnya itu juga security-nya juga harus diperhatikan. Jadi kesimpulannya nanti misalkan oh kalau pengembang sudah eh, secara kelayakan dan teknis sudah teruji dan tim pengembang memiliki pengalaman yang cukup gitu. Ya jalan kalau gitu. Nah, kelayakan ekonomi. Nah, ini sanggup gak ini gitu. Dari kita gitu dari orang perusahaannya. Kalau misalkan nggak sanggup jangan dipaksakan, nanti malah gagal di tengah jalan. Nah, nanti juga oh dengan adanya biaya begini, nanti ada manfaat apa? Ternyata satu mengurangi biaya administrasi manual. Oh, biayanya ditekan sampai berapa? Nah, itu harus diperhatikan juga. Mempercepat proses penerimaan siswa sehingga dapat meningkatkan efektivitas sekolah dalam menerima pendaftar. Nah, ini juga meningkatkannya sejauh mana gitu dari biaya yang dikeluarkan ini gitu.
Oke, kesimpulan kelangkaan ekonomi terpenuhi. Wah, sudah terpenuhi nih karena investasi dalam aplikasi ini akan menghemat biaya operasional dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada kelayakan operasional. Nah, ada kemudahan penggunaan dengan UI dan UX yang ramah pengguna untuk ini. Kemudian ada efisiensi proses, dukungan manajemen. Pihak sekolah mendukung implementasi aplikasi ini karena akan mempercepat. Kesimpulannya tercapai gitu. Nah, kemudian ada kelayakan hukum dan regulasi, perlindungan data pribadi. Nah, ini aplikasi harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi sesuai dengan ini, gitu ya. Keamanan transaksi, jika kita menggunakan payment gateway, gitu. Jadi kalau nggak bisa menggunakan payment gateway, ya udah transfer manual, nanti verifikasi. Bisa. Kemudian legalitas sistem, tidak ada aturan yang melarang digitalisasi pendaftaran siswa. Ya nggak ada lah, udah zaman maju kok. Kemudian sistem kelayakan hukumnya terpenuhi. Kelayakan jadwal, SDM membutuhkan ini waktu 24 minggu atau sekitar 6 bulan. Kira-kira butuh cepat nggak sistemnya gitu. Ya kalau butuh cepat ya nggak bisa gitu. Tapi kalau memang ini terpenuhi ya sudah. Gitu. Oke. Nah dari visibility analysis tadi berarti ini nanti akan dilanjutkan ke step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Jadi kita nanti akan wawancara bagaimana sih sistem yang diinginkan. Nah, nanti akhirnya oh saya pengen begini begini begini, fiturnya begini begini begini, tampilannya begini begini begini, database-nya begini begini begini. Nanti dari ini verifikasinya begini begini. Oke. Akhirnya kita akan membuat apa? Database nanti. Jadi nanti dari situ oh ternyata kita butuh ERD untuk merancangnya. Nah, misalkan ada data siswa, nanti data siswa ini ada ID siswa, nanti sebagai primary key-nya, kemudian ada nama dan lain-lain. Kemudian dari data siswa itu ada ID pendaftaran, jadi nanti status pendaftaran seperti apa, dokumennya seperti apa. Nah, kemudian ada ID dokumen. Nah, nanti ID siswa, jenis dokumen, kemudian lokasi penyimpanan dokumen, pembayaran. Ini hampir mirip seperti itu. Nah, kemudian ada ID pembayaran, ada ID admin. Oke, nah ini tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti kita buat misalkan, oh ini bikin tabelnya, bikin database-nya, dan lain-lain. Nah, ERD nanti kita buat rancangannya gitu. Nanti teman-teman bisa belajar terkait dengan konsep dari ERD ya. eh Misalkan ERD. Nah, ini ada diagram hubungan entitas dan lain-lain. Nanti bisa dibuat ERB-nya. Oke, saya rasa itu untuk kita, untuk perencanaan awal ya. Perencanaan awal untuk ada manajemen project yang untuk eh, berdasarkan kelayakan berdasarkan komponen-komponen project. Ada tujuannya, lingkup project, dan lain-lain. Kemudian ada analisis kelayakan dan juga mendesain database-nya. Oke, saya rasa itu untuk belajar bareng kita masih banyak kekurangan pastinya, tapi nggak apa-apa, kita terus belajar. Mudah-mudahan Allah selalu menambah ilmu kita yang pastinya dikirimkan setetes demi setetes gitu. Mudah-mudahan dari setetes demi setetes itu benar-benar kita manfaatkan dengan maksimal dan bisa kita sharing lagi dalam bentuk amal jariah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.